Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, sahabat belajar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama 91,6 Radio Siaran Publik Daerah RSPD Klaten di Talk Show Dunia Anak. Hari ini 13 Juli 2024, Talk Show Dunia Anak spesial bersama PAUD Gajah Mada Ceper Klaten. Bagi Anda yang terlewat siaran pagi hari ini bisa menyaksikan di kanal YouTube RSPD FM Klaten. Dan tentu saja saya Angga hari ini tidak sendirian. Saya bersama tim dari PAUD Gajah Mada Ceper Klaten. Ada Bapak Sugiono STP atau yang biasa akrab dipanggil Abi Sugi. Selamat pagi Sugeng Rawo Abi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kalau biasanya pendidik PAUD itu biasanya full senyum ya Abi. Harus happy, harus semangat, bukan begitu ya Abi? Iya, betul sekali. Karena kita bersama anak-anak itu harus selalu menciptakan suasana yang happy gitu. Dan hari ini tema kita spesial Abi, tentang membangun kemandirian sejak dini melalui kegiatan Prasiaga Pramuka. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol banyak pagi ini, kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Hai teman-teman, di video ini saya akan menceritakan praktik baik membuat nugget sayur bersama Mama Ayu dalam kegiatan Gamani Getam kemarin. Yuk ikuti. Yang pertama teman-teman menulis alat dan bahan untuk membuat nugget sayur. Selanjutnya memasukkan bahan-bahan ke dalam chopper. Masukkan 2 butir telur ayam. Pecahkan telurnya hati-hati ya teman. Lanjut potong-potong brokolinya. Penggunaan pisau tetap dalam dampingan guru ya. Selanjutnya, masukkan brokoli bersamaan dengan daging ayam dan bahan-bahan lainnya ke dalam chopper. Setelah halus, pindahkan adonan ke dalam wadah dan kukus beberapa menit. Adonan matang lalu balur dengan tepung kering, tepung basah, dan tepung roti. Lakukan sampai adonan habis. Setelah itu nugget sayur siap digoreng. Nugget sudah selesai digoreng dan siap disajikan. Anak-anak semua suka dan lahap. Itu tadi kegiatan memasak nugget sayur yang asik. Jumpa lagi di kegiatan menarik lainnya ya. Tadi video yang menggambarkan kegiatan yang ada di Kemah Prasiaga Pramuka ya Abi. Ya. Itu tadi tentang apa Abi? Itu tadi membuat nugget sayur ya, jadi olahan. Mengajarkan kepada anak untuk salah satunya berwirausaha yaitu membuat nugget. Dan juga bisa mandiri mengolah makanannya sendiri. Betul, begitu? Dan selain kemandirian itu juga tentang gizi. Kita diajarkan untuk mengolah makanan yang bergizi dan sehat dari tempe. Dan tentunya itu dibantu oleh orang tua murid ya, murid dari PAUD Gajah Mada. Salah satu wali murid dari PAUD Gajah Mada. Gitu. Dan hari ini kita ngomongin tentang kemandirian Abi. Apa sih sebenarnya mandiri itu? Apa itu kemandirian? Ya, menyampaikan tentang kemandirian itu tidak lepas dari kita sebagai manusia itu memang harus mandiri. Kemandirian itu adalah semua hal yang bisa dicapai, yaitu bagaimana bisa mengatur diri sendiri, mengambil keputusan diri sendiri, dan yang tidak merugikan lingkungan gitu. Jadi lebih ke arah tidak bergantung pada orang lain, begitu ya Abi? Ya, lebih tepatnya seperti itu. Dan semua keputusan itu mampu mengatur dirinya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Iya,
tentunya seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau dijabarkan banyak sekali. Ini ada beberapa karakter sikap mandiri yang perlu diketahui. Yang pertama itu mampu membuat keputusan sendiri, kemudian bertanggung jawab, kemandirian secara finansial, dan belajar mandiri serta kreativitas. Itu tentunya untuk kemandirian untuk yang sudah tahap dewasa. Tetapi untuk yang anak-anak yang perlu diajarkan tentunya yang berkaitan dengan life skill-nya dulu. Dan untuk kemandirian ini sebenarnya bisa dibentuk sejak kapan sih, Abi? Oh, ini bisa sedini mungkin. Jadi sejak kecil. Jadi sejak anak-anak masih belum, ini kan ranahnya TK, PAUD gitu ya. Sebenarnya kemandirian itu sudah bisa diajarkan sejak di rumah. Jadi di rumah sejak itu kecil berarti sejak kecil. Contohnya di keluarga kami, anak-anak yang masih usia 2 tahun sudah kita ajarkan kemandirian itu. Jadi mulai dari sejak dini, misalnya kalau anak batita ya di bawah 3 tahun itu sudah duduk sendiri, kemudian bisa jalan sendiri tanpa dibantu. Kita contohkan seperti ini. Jadi waktu bangun tidur itu anak itu biasanya gimana? Pasti nangis ya. Ya, nangis dan pengennya apa? Pengennya untuk diambil, digendong, dipeluk. Itu sudah wajar. Tapi kita bisa melatih kemandirian itu sejak dini dengan cara bagaimana? Saat dia bangun merengek untuk minta digendong, kita pengen ngelatih sesekali nih. Tidak terus setiap hari seperti itu. Lihat kondisinya, kalau lagi sakit ya memang harus langsung dirawat. Tapi kalau kita saat pengen ngelatih kemandirian itu, kita sadar, oh dia ngereng ini manjai, kita tahu ya sebagai orang tua. Dia ayo Dek, silahkan bangun sendiri ke sini. Ini misalkan mamanya, mama lagi masak nih, ayo bantu mama gitu. Jadi dilatih dari sejak dini dan di Sejak rumah. dini, dimulai dari rumah dan mulai dari pagi ya, dari hal-hal yang kecil ya. Iya, itu memulainya ya bukan berarti cuman saat itu saja, bukan, tetapi karena pertanyaannya mulai dari kapan? Mulai dari sejak dini, usia dini, mulai dari rumah dan mulai dari pagi. Dan bagaimana sih bicara membangun kemandirian sejak dini, Abi? Oh ya, cara membangun kemandirian sejak dini ya memang perlu, selain dengan cara praktek tadi, perlu disampaikan maksudnya itu seperti teori, memberikan edukasi kepada anak-anak tentang perlunya kemandirian. Jadi sebagai individu kita harus bisa untuk melakukan apa-apa sendiri. Jadi disadarkan lah. Jadi dikasih edukasi, pengertian bahwa memang kita sebagai manusia harus bisa melakukan apa-apa sendiri sejak kecil. Karena kita perlu memberikan edukasi ya, harus belajar mandiri sejak dini itu supaya kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena walaupun kita sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain, tapi ada kalanya kita harus mandiri, gitu ya. Dan juga mandiri itu sebagai bekal untuk bertahan hidup ya. Nanti kalau dia sudah dewasa, gitu ya, dia harus punya bekal untuk bertahan hidup. Kemudian juga sebagai menjadikan mentalnya itu jadi mental yang lebih tangguh, gitu ya. Iya. Maaf, berkaitan dengan yang saya sampaikan. Bekal yang saya sampaikan tadi, bekal kemandirian saat dewasa itu tadi kan ada beberapa poin yang kita sampaikan tadi. Di sini ada kemandirian secara finansial. Jadi di keluarga maupun di sekolahan di PAUD Gajah Mada itu juga diajarkan untuk belajar entrepreneur. Entrepreneur ya, juga menabung ya. Saya tahu menabung sejak kecil juga. Anak-anak mau berapapun disiapkan celengannya, gitu. Mulai juga sadar edukasi tentang finansial, begitu ya, Abi. Dan kapan sih, Abi, anak siap untuk mandiri? Karena setiap anak itu pasti berbeda-beda pola asuhnya, kemudian juga bisa diamati dari perilakunya, perkembangannya.
gitu ya. Kalau ditanyakan kapan mulai siap itu ya seperti yang disampaikan jenengan ya memang berbeda-beda. Ada yang memang sejak anak itu masuk sekolah, masuk PAUD Gajah Mada itu macam-macam. Ada yang dari saat hari pertama masuk itu dia sudah mandiri. Ada beberapa anak yang sampai 2 minggu, 3 minggu dia baru bisa dilepas. Ini baru masalah bisa ditinggal di sekolah, dia bisa berani ditinggal di sekolahan. Apalagi tentang kapan mandirinya, tentu sangat berbeda-beda sekali. Ada yang memang dengan belajar di PAUD Gajah Mada dia bisa menyesuaikan diri, ada adaptasi dengan lebih cepat. Ada yang bisa 2 minggu, ya rata-rata segitu. Ada yang sampai kemarin ini ada yang hampir 1 tahun ajaran dia baru belajar. Masih ada juga yang seperti itu. Misalkan contohnya ya tentang toilet training. Nah, toilet training itu ada beberapa anak yang kita training di sekolah itu selama 2 bulan sudah terbiasa, dia bisa menyampaikan sendiri. Ibu atau Miss kita mau pipis atau mau ya, dia bisa menyampaikan. Tapi ada beberapa anak juga yang memang saya sampaikan tadi belum bisa mengucapkan secara vokal, ya itu memang ada beberapa. Berarti tiap anak itu berbeda-beda dan bisa dilihat dari perilakunya, kemudian dari perkembangan tiap anak ya Bi ya. Jadi berbeda-beda. Dan saya pernah membaca kalau 1 sampai 3 tahun itu anak punya otonomi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dirinya sendiri. Sedangkan di usia 4 sampai 6 tahun anak-anak itu mulai berinisiatif dan menolak bantuan dari orang dewasa gitu ya. Kalau jadi anak yang KB, TK sudah mulai menolak gitu ya untuk menerima bantuan, sudah mandiri begitu ya. Dan siapa sih Abi yang berperan dalam pembentukan kemandirian itu sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor dari orang tua, jelas karena sekolahan pertama adalah ibu ya. Madrasah pertama adalah ibu. Selain itu maksudnya yang pertama ibu itu termasuk bapak juga, ibu, bapak, orang tua, keluarga, karena berkaitan dengan mungkin juga ada yang satu rumah dengan nenek dan kakeknya. Kemudian yang sedikit lebih luas lingkungannya, lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir baru sekolahan. Ya, tapi dengan banyak faktor itu akan menggabung atau jadi saling membantu, saling melengkapi. Jadi di situ akan terbentuk kemandirian itu mulai dari pola asuh orang tua, lingkungan, dan semua yang dia lihat. Termasuk juga teman sebaya ya Abi, karena kalau di sekolah gitu kan ada anak yang juga terpengaruh dari teman sebayanya gitu. Ini betul. Misalnya temanku sudah bisa makan sendiri nih gitu ya, dia juga terpacu juga untuk bisa makan sendiri. Jadi teman sebayanya juga ternyata berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Itu yang kita sebut sebagai lingkungan di sekolah ya. Yang lingkungan di rumah mungkin kurang mendukung untuk masalah makan, masalah kebiasaan. Tapi dengan melihat teman sebayanya bisa, dia pasti loh punya di dalam hatinya itu punya, dia bisa, masa saya nggak bisa. Jadi ada semacam perlombaan itu apa ya, merasa tidak mau kalah dengan temannya gitu. Dan contoh-contoh kemandirian yang diterapkan di sekolah yang diterapkan di PAUD Gajah Mada kemudian bisa diaplikasikan di rumah, karena di PAUD Gajah Mada sendiri kan ada beberapa tingkatan ya, ada taman pengasuhan anak, kemudian ada kelompok bermain, ada taman kanak-kanak. Contoh kemandiriannya seperti apa? Ya dari level terbawah dulu, untuk yang taman pengasuhan anak itu memang tarafnya paling rendah itu. Jadi paling kecil ya. Paling kecil itu dia mulai dari toilet training. Terus mulai dari makan. Nah, jadi anak-anak yang ini asik sekali untuk dibicarakan ya. Kadang-kadang orang tua di rumah itu, kadang-kadang nggak semuanya, tidak tega kalau anak itu suruh makan sendiri. Karena apa? Biasanya buat mainan. Tercecer kemana-mana ya, gitu ya. Orang tua
sudah nyapu bersih, ngasih hidangan ke anaknya, habis itu dia Buat mikir, mainan. ini kalau buat mainan, kalau berserakan nanti saya tambah repot lagi. Nah, padahal di situ sebenarnya itu anak Ada edukasinya ya, Bi? TPA itu mulai belajar pertama itu belajar makan sendiri. Nah, memang ya itu tadi bukan kelemahan ya, tapi konsekuensinya Tantangannya ya. harus mau untuk membersihkan. Jadi memang yang pertama itu taraf paling awal itu makan sendiri. Kemudian tingkatan di atasnya yang baru toilet training tadi, yang sudah bisa bilang, belum bisa sendiri tapi udah bilang, Miss aku mau pipis ini. Oh iya, diantar ke kamar mandi, ke toilet. Yang tahap awalnya mungkin masih dibantu lepas, dibantu untuk silahkan di toiletnya, di tempatnya. Terus yang tingkatan atasnya dia udah bilang aja, bilang, Miss saya mau pipis. Terus oh ya silahkan ke toilet, sudah tahu kan? Udah. Terus tahap berikutnya yang lebih semakin tinggi usianya, biasanya dia akan mempunyai kemandirian yang lebih tinggi. Bisa mandi sendiri kalau di Gajah Mada kan, kalau siang mandi sendiri betul, ya. Untuk yang TK, gitu TKA, ya. yang TKB itu sudah bisa mandiri sendiri. Dan apa yang sudah diterapkan di sekolah itu diharapkan juga diaplikasikan di rumah ya, Abi ya. Jadi kan sudah mandiri di sekolah, diharapkan juga di rumah juga sudah mandiri juga ya. Kadang orang tua juga nggak tega gitu ya, pengennya yuk tak mandiin gitu ya, atau tak suapin gitu. Tapi harusnya sama-sama saling saling melengkapi ya. Kalau sudah di sekolah sudah mandiri, harusnya di rumah juga orang tua membiasakan anak-anak untuk mandiri. Ya, ini penting, ini perlu mungkin salah satu dari pemirsa ini ada wali murid TK Gajah Mada ini, kami berpesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Jadi semoga apa yang kita training di sekolahan, kita biasakan di sekolah itu, monggo didukung bapak ibu sekalian di rumah untuk bisa juga membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kami tanamkan di sekolahan. Dan sebenarnya tadi sempat disinggung faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Pasti juga ada faktor internal, faktor eksternal ya, Abi ya. Itu bagaimana, Abi? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian seperti apa? Memang faktor internal berpengaruh, eksternal juga berpengaruh. Jadi faktor internal itu memang dari bawaan lahir lah kalau dibilangnya. Kemudian kalau faktor eksternalnya lebih ke pola asuhnya, sosial budayanya ya, Bi. Ya, jadi kayak lingkungan yang ada di sekitarnya yang ya. Membentuk dia, membentuk karakter dia, itu semua meliputi dari apa yang dia lihat. Jadi yang pertama dicontoh oleh anak itu adalah orang tuanya, karena apa yang dilihat dan didengar dari orang tuanya. Dan apa sih, Bi, tipsnya melatih kemandirian, Abi? Ini kayaknya bakal panjang dan kari lebar ini ya. Yang pasti juga kita harus memberikan kepercayaan ya, Abi, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri. Untuk belajar mandiri itu banyak ya yang bisa dilakukan, tapi pada intinya memang harus dengan kesadaran dan kesabaran. Jadi kita mau melatih apa dulu nih? Melatih anak untuk tidur mandiri yang pertama. Tidur sendiri. Itu kayaknya suatu kalimat yang gampang, tapi ternyata waktu prakteknya susah juga. Iya. Karena anak beda-beda. Ada anak yang memang dia main aja sendiri dia sudah enjoy. Ada yang main aja dia perlu mama main, perlu ditemanin. Apalagi tidur kalau tidak dibiasakan sejak kecil itu tidak bisa tidur kalau tidak dengan mamanya. Kemudian untuk mandi, banyak sih anak-anak yang kalau di PAUD Gajah Mada ini semua anak-anak itu suka sama air ya. Jadi kalau berhubungan dengan air, dengan pasir, itu anak-anak itu sangat suka. Jadi seperti permainan. Jadi kalau mandi itu dianggapnya ya main-main aja. Jadi memang penanaman untuk kemandirian itu harus dilakukan dengan suka. Ya kalau
anak merasa terpaksa, enjoy ya, harus iya, dengan suasana yang happy. yang happy, dia merasa itu adalah bermain. Tapi memang anak itu luar biasa, dia bermain aja itu sudah belajar. Nah, kita contohkan aja gini, anak itu bermain air lah, bermain air, dia jadi tahu sifatnya. Oh, air itu seperti ini. Waktu air mengalir itu, dia pengen megang itu. Waktu dia pegang, oh nggak bisa dipegang. Itu sudah suatu pelajaran bagi anak yang mungkin tidak bisa digambarkan, nggak bisa Deskripsikan. diomongkan oleh orang tuanya, tapi si anak itu Belajar. jadi tahu, oh, ini seperti ini. Dia juga nggak bisa ngomong bahwa air itu nggak bisa dipegang, tapi dia bisa ada pengalamannya. Dan perlu diluangkan waktunya juga ya Bi, kemudian juga membuat lingkungan yang ramah anak, karena juga mandiri itu juga butuh lingkungan pendukung di sekitarnya ya. Misalnya kalau di rumah ada pengasuh misalnya, itu juga perlu dikuatkan di sisi pengasuhnya ya. Kadang pengen cepet gitu ya, pengen cepet aja disuapin aja gitu ya. Memang betul sekali tadi Mbak Angga bilang perlu meluangkan waktu. Jadi kadang-kadang apalagi bapak-bapak ini nggak sabaran ya Bi. Jadi kalau bapak-bapak itu pengennya tujuannya apa sih? Tujuannya makan. Oh, supaya apa? Supaya kenyang. Berarti harus cepet set. Itu pengennya. Tetapi pada prakteknya ibu-ibu lebih sabar dalam prosesnya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya makan itu memang tujuannya adalah supaya makanan bisa masuk ke dalam tubuh dan kenyang. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti tadi, bisa dengan anak-anak disediakan hidangan di kondisi yang sudah dipersiapkan, maksudnya misalkan di lantai yang bersih. Soalnya apa? Kadang-kadang ya jatuh ya, diambil lagi. Kalau di meja makan seperti ini, buat tempat yang nyaman, tempat duduk yang aman, tidak mudah jatuh. Terus semua sudah disiapkan, ada minum, ada makan, ada lap makan. Ya, terus ayo adik kita makan bersama. Nah, jangan dibiasakan, silakan dek makan. Nah, sedangkan orang tuanya tidak melakukan. Nah, itu bukan suatu teladan, karena anak itu lebih suka mencontoh daripada diperintah. Oh, begitu. Ya, jadi diperintah itu orang dewasa pun nggak suka lah diperintah. Tapi kalau dikasih contoh nggak usah diminta, pasti akan menirukan. Ya begitu juga dengan anak-anak, dia akan yang anak kecil yang baru belajar ya, dia akan berusaha mengambil makanan dengan sendok. Itu susah payah belum? Iya. Itu kalau orang bapak-bapak maaf bapak-bapak termasuk saya, itu biasanya akan melihat bahwa itu gregetan banget sih, mau ambil aja susah, terus dibantuin, sini nak diambilin. Itu malahan tidak mendidik. Jadi yang benar itu malahan biarkan anak-anak berusaha berproses dengan caranya sendiri. Iya, karena itu ternyata juga latihan, dia mendapatkan ilmu dari situ. Jadi tujuan kita hanya untuk makan, tetapi dia ternyata juga belajar caranya memegang sendok. Terus setelah dapat megang sendok, dia belajar mengambil makanan. Itu dengan susah Pak ya. Setelah berhasil mengambil, memasukkannya pun ternyata tidak semudah orang dewasa. Ada yang waktu sampai di sini jatuh, ambil lagi, jatuh lagi, ambil lagi, akhirnya bisa masuk satu. Orang tua yang suka, hore adik, udah pinter bisa makan sendiri. Berarti itu juga ada ya lebih ke arah prosesnya ya, menghargai proses yang dilakukan ya, anak. Betul sekali, memang pada dasarnya proses itu jauh lebih bermakna daripada hasilnya. Hanya hasilnya. Jadi Pak, kalau saya sebagai bapak-bapak, saya mewakili bapak-bapak. Pada umumnya bapak-bapak itu lebih suka hasil. Jadi saat dikasih tugas, tujuannya ini, dia pasti akan fokus pada tujuan. Dan dia melupakan prosesnya kalau bisa secepat mungkin. Tetapi pada dasarnya anak itu kan perlu waktu, perlu proses. Karena proses itu tidak mudah. Jadi proses itu akan menjadi sangat penting untuk anak daripada hasilnya. Entah itu hasilnya nanti dia yang termakan itu 100% atau 50%, itu
itu nanti, karena ini proses pembiasaan tidak bisa 1-2 kali, mungkin butuh Waktu sampai ya, 25 kali, butuh sampai berapa bulan untuk sampai anak bisa betul-betul makan. Tetapi catatannya adalah kalau anak tidak dibiasakan, meskipun sampai 1 tahun, apakah dia sudah bisa? Pasti belum, pasti dia baru belajar dari nol. Tetapi anak-anak yang sudah dipersilahkan untuk mencoba sekali gagal, 2 kali berlepotan sampai 3 kali, sampai akhirnya dia sudah belajar ratusan kali selama sekian bulan, dia akan mahir. Sedangkan anak-anak yang dengan usia sama, dia tidak diajarkan, tidak diproseskan, waktu sekian bulan terakhir diadu misalkan, disuruh makan bareng, satunya sudah mahir, satunya baru belajar karena memang pengalaman sangat Berarti belajar dari kesalahan karena tidak ada yang sempurna ya. Betul. Apalagi mendidik anak itu harus sabar ya. Mendidik anak itu tidak bisa mendadak. Tidak bisa mendadak karena mendidik itu tidak bisa mendadak. Dan di visi misi dan tujuan dari PAUD Gajah Mada sendiri kan ada poin yang mencatatkan bahwa melahirkan anak didik yang mandiri ya. Sesuai juga dengan tema Akhirus Sanah tahun ini. Ya. Kita semangat merdeka belajar dan kuatkan kemandirian dan cinta lingkungan. Ini sejalan banget ya dengan visi misi dari PAUD Gajah Mada ya, Abi ya. Jadi memang benar sekali, ini sejalan ya, kita memang sebisa mungkin kita arahkan kepada visi misinya Gajah Mada. Jadi setiap kegiatan, setiap tema yang kita laksanakan itu, karena kita mempunyai visi misi di tahun 2030 nanti, maka kita akan arahkan setiap tahunnya, setiap kegiatannya adalah untuk menuju pada visi misi yang tahun 2030 supaya tercapai. Dan program-program unggulan yang ada di PAUD Gajah Mada, salah satu yang menjadi tema kita adalah Kemah Prasiaga Gajah Mada ya, Abi ya. Dan itu menjadi satu di antara banyak program kita. Dan sebelum kita akan masuk ke sesi Prasiaga Gajah Mada, kita akan tonton dulu tayangan video ya, tayangan video tentang kegiatan dari Prasiaga Gajah Mada berikut ini. Wah, menarik sekali ya, Abi, tentang kegiatan Prasiaga Gajah Mada. Itu tadi tentang apa ya, Abi? Tentang basic survival ya? Basic survival. Jadi anak-anak usia dini di PAUD Gajah Mada kemarin kita kenalkan dengan salah satu rekan kita yang sudah bersertifikat. Dia sudah berpengalaman berpetualang ke alam ya, untuk basic survival. Jadi ada beberapa yang diajarkan dan anak-anak sangat senang, antusias ya. Antusias. Jadi diajarkan bagaimana cara menyalakan api, mendapatkan api. Jadi bukan dengan korek. Kalau dengan korek kan semua orang udah bisa. Jadi bagaimana mendapatkan api dari alam dengan ya, tidak semua orang bisa loh seperti itu. Dan anak-anak mempunyai pengalaman, minimal sudah mencoba untuk melakukan itu, dan itu akan menjadi catatan buat dirinya bahwa ternyata bisa loh mendapatkan api seperti ini. Ternyata zaman dulu pertama kali orang belum ada korek mendapatkan api itu ternyata seperti ini gitu. Terus bagi anak-anak juga ada yang tadi cara mendapatkan air. Ya, ini mungkin banyak juga orang-orang tua itu tidak tahu bagaimana cara mendapatkan air di tempat yang tidak ada PDAM, tidak ada air mineral yang ya. Jadi ternyata dengan
Banyak tips cara, tertentu bisa mendapatkan air dari tanaman. Dan kemah Prasiaga Gajah Mada ini kan seperti kegiatan pramuka di usia dini ya Abi ya. Iya. Dan itu diadakan di PAUD Gajah Mada? Di lingkungan halaman PAUD Gajah Mada. Dan itu diadakan Dan berapa itu kali? diadakan setahun 2 kali. Itu ada Pertama? kemah Prasiaga yang kita sebut Gama Camp. Nah, yang kedua Gama Naik Camp. Bedanya Iya. apa itu Abi? Bedanya itu untuk kegiatannya. Yang Gama Camp itu hanya dilaksanakan TKA itu dari pagi sampai sore. TKA dan Jadi, TKB ya Abi? Iya, Tidak menginap ya gitu ya? ya gitu. Yang tidak menginap. Jadi mereka selama satu hari itu berkegiatan, diajarkan untuk mandiri seperti yang biasa dilakukan di rumah, mulai dari menyiapkan makan, terus mandi seperti hari-hari biasalah, tapi hanya satu hari. Kemudian kalau yang Gama Naik Camp itu ada kata naiknya, itu bermalam di sini. Jadi ini mungkin tidak banyak dilakukan di tempat lain. Anak usia dini baru TK sudah menginap di camp tanpa didampingi orang tuanya. Oh, tanpa didampingi orang tua. Dan itu sudah dilakukan PAUD Gajah Mada sejak tahun 2015. Wah, lama banget ya Abi ya, sudah lama. Dan tujuannya apa sih Abi? Ya, kembali kepada tema kita tadi. Tujuannya adalah mendidik anak untuk bisa mandiri dengan berbagai macam cara. Kemah itu kan kita tahu, bayangannya kita semua orang tahu bahwa kemah itu bermalam di tenda, bayangannya bermalam di tenda di alam bebas dan tidak tersedia kemudahan-kemudahan ya, misalkan kalau listrik ya, kalau kita tetap kasih penerangan ya, meskipun pakai apa tuh baterai senter. Terus kemudian itu tadi melatih kemandirian, mulai dari ada gotong royong, ada antri, kemudian cinta tanah air pasti ya Bi. Kalau itu sudah pasti memang salah satu dari apa tujuan Prasiaga itu tetap untuk menanamkan cinta tanah air. Meskipun bukan pada saat kegiatan Prasiaga, kita di PAUD Gajah Mada itu senantiasa kita tanamkan cinta tanah air. Mulai dari kalau hari Senin pasti ada upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar kebangsaan yang lainnya. Kemudian cinta tanah air dari untuk kehidupan sehari-hari. Para guru-guru itu hebat-hebat loh. Mereka bisa menggabungkan antara bermain dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan jadi mereka itu pandai untuk menyuguhkan suatu kegiatan, misalkan pengen mengajarkan cinta tanah air dengan kasih permainan-permainan itu edukatif ya, bisa menciptakan suasana cinta tanah air itu dengan baik. Kemudian kalau di alam bebas tentunya anak-anak mencintai lingkungan, kenal dengan lingkungan ya Abi ya. Kemudian juga pasti ada fun game-nya ya, ada outbound-nya ya Abi ya. Itu sesuatu yang mungkin dinanti-nanti sama anak-anak ya kalau di kemah Prasiaga Gajah Mada. Dan mungkin ada cerita menarik Abi selama kegiatan Prasiaga Gajah Mada itu? Ya, semua kegiatan pasti menarik lah. Ya, ada dari permainan apa itu memindahkan ya tradisional, ada juga memindahkan air. Memindahkan air dengan taplak. Jadi itu bagi orang tua pun akan terasa sulit tuh, tetapi ternyata dengan ini tadi gotong royong, kerjasama, sabar, tekun, ulet, mereka ternyata bisa loh memindahkan air di dalam botol yang berada di atas taplak dan dipegang oleh beberapa anak. Wah, tingkat kesulitannya sungguh luar biasa itu. Kemudian ada nggak sih anak-anak yang mungkin belum terbiasa ya tinggal jauh dari orang tua, mungkin ada yang kangen orang tua gitu Abi? Ya ada lah pasti, tapi ya itu namanya kan latihan. Jadi
ada pasti dari setiap Satu, anak dua itu orang ya. yang ngerengek, mama pengen ketemu orang tuanya. Tapi kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, guru-guru di PAUD Gajah Mada itu pandai untuk menenangkan anak. Jadi dengan sentuhan dan dengan kata-kata sedikit dari teman-teman di PAUD Gajah Mada, ya, mereka bisa tenang dan enjoy, dan akhirnya Selesai. tidak banyak minta pulang. akhirnya banyak dari teman-teman tuh yang pulang dalam keadaan happy dan pengen lagi. Jadi terbangun suasana yang happy dan mereka bisa menyelesaikan misi itu sampai keesokan harinya ya, Bi, ya. Iya. Dan kalau basic survival sendiri itu kan baru kita kenalkan di kemah yang terakhir ya, Abi ya. Dan ini nyambung juga di TESA. TESA itu dalam lingkupnya PAUD Gajah Mada juga dalam satu naungan yayasan ya, Abi ya. Yeah. Itu ada namanya kemah liburan, dan kemah liburan ini sebagai lanjutan ya, Abi, dari Prasiaga, dan tujuannya untuk masyarakat umum ya, Abi. Untuk anak-anak yang non PAUD Gajah Mada juga bisa join ya, Abi ya. Iya. Jadi terima kasih. Ini kita sambil sambil memperkenalkan TESA kepada masyarakat Klaten pada umumnya. Apa sih TESA? TESA adalah singkatan Taman Edukasi Sekar Arum yang di bawah naungan Yayasan Sekar Arum Mandiri. Kita sudah berdiri hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ini. Jadi pertama kali kita memang acara kita adalah kemah liburan. Jadi bisa dikatakan ini lanjutan dari yang Prasiaga Gajah Mada. Yang Prasiaga Gajah Mada kan khusus untuk anak-anak Gajah Mada, sedangkan yang TESA mengadakan kemah liburan ini sasarannya adalah bisa anak Gajah Mada tetapi dengan usia yang sudah masuk ya, usia 8 ke atas. Nah, kemudian untuk masyarakat umum bisa dari yang sekitarnya, bisa juga dari yang tempat-tempat lain yang jauh. Misalkan kemarin beberapa kali ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta Solo juga ya, Bi. Iya, paling jauhnya dari Jakarta banyak loh. Jogja, Solo, Boyolali, Sukoharjo, Gunung Kidul. Nah, yang Klaten jangan kalah ya, yang Klaten nanti kehabisan kuota loh. Dan ini sasarannya adalah anak untuk usia SD dan SMP ya. SD dan Jadi SMP. lanjutan dari kemah Prasiaga Gajah Mada, dan tujuannya juga hampir sama ya, Abi, melatih juga kemandirian, kemudian gotong royong, kemudian juga bisa mengenal cinta tanah air, cinta lingkungan, cinta budaya, karena kita selalu suguhkan sesuatu yang ada hubungannya dengan alam pasti, kemudian supaya kearifan cinta lokal dengan kearifan lokal pasti, kemudian budaya pasti kita senggol pasti kita hubungkan juga. Terus yang tidak kalah menarik adalah pasti kita adakan apa tuh yang jelajah. Jadi yang untuk yang terakhir kalinya nanti kita akan jelajah juga ya di beberapa eksplorasi tempat wisata yang ada di Klaten ya, Abi. Kalau yang dulu pernah kita jelajah candi di Klaten juga ternyata banyak ya. Dan untuk kemah yang berikutnya ini kita akan jelajah Umbul ya, ada Umbul Siblarak dan juga Umbul Kemanten. Iya. Dan balik lagi ke kemandirian ya, Abi. Kita tahu ada beberapa keterampilan dasar yang penting untuk dipelajari untuk anak-anak. Itu apa aja, Abi? Kemandirian? Keterampilan dasar yang penting untuk dipelajari anak-anak, Abi. Keterampilan dasar untuk anak-anak ya. Yang pertama memang dari yang saya sampaikan tadi, itu untuk bisa mandiri saat makan, mandiri saat mengurus diri sendiri, kemudian mandiri secara finansial itu perlu diajarkan mulai dari usia SMP. SMP itu sudah mulai diajarkan untuk mandiri finansial, kemudian secara sosial ini mulai dari SMA sampai kepada taraf orang tua itu adalah mandiri secara sosial. Jadi seperti yang kita ajarkan di kemah,
anak-anak belajar menjaga kesehatan dan juga keselamatan dirinya sendiri ya pasti ya Abi. Kemudian mampu mengurus dirinya sendiri, kemudian mampu berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya Abi. Kemudian ada cooking class juga, menghasilkan makanan, ya. Kemudian juga melakukan perjalanan mandiri ini yang seperti yang kita sudah terapkan kemarin, kita menggunakan transportasi kereta listrik, kereta listrik ya, yang kita menjelajah ke beberapa candi dengan menggunakan KRL itu, dan anak-anak ternyata sangat sangat antusias ya, sangat fun lah. Jadi sebagian besar dari anak-anak yang ikut kemarin memang belum pernah ya, jadi mereka sangat menikmati dan menjadi pengalaman pertama mereka untuk naik KRL. Dan sebenarnya perlu nggak sih Abi reward untuk anak-anak yang belajar mandiri, ataukah perlukah suatu hadiah, ataukah hanya motivasi positif, atau seperti apa Abi? Ya sangat perlu sekali. Jadi ini pesan untuk orang tua semuanya, termasuk mengingatkan kepada saya juga, memang reward itu perlu. Jadi tapi bagaimana bentuknya itu yang tidak boleh disamakan. Jadi memang bagi semua orang tua ya, ini saya pesankan untuk semua orang tua tuh, reward itu seperti pancingan bagi anak-anak untuk melakukan hal baik. Jadi kalau zaman dulu kan kita ada reward dan punishment ya. Itu reward kalau kita mengabaikan yang punishment-nya, tapi kita lebih kuatkan yang untuk rewardnya. Jadi untuk anak yang sudah melakukan kebaikan selalu dikasih reward apapun itu bentuknya. Yang paling mudah ya dengan kalimat, dengan pujian, tepuk tangan. Misalkan bagi anak-anak ya tergantung, makanya saya bilang tadi tergantung kepada anaknya, usianya, kebutuhannya. Kalau anak-anak yang masih baru belajar melakukan gerakan, anak itu gitu ya, saya contohkan bagi yang usia 1 tahun, dia baru belajar jalan. Saat dia berani jalan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian kita, hore, adik sudah pandai jalan, dia sangat suka loh itu. Coba kita kasih, dia bisa jalan, terus, hore, saya kasih hadiah HP, dia nggak suka. Makanya tadi dia bilang bahwa disesuaikan dengan kebutuhannya. Waktu anak kecil masih suka dikasih reward tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kalau sudah naik lagi beranjak, misalkan usia TK, dia sudah suka makanan, bolehlah dikasih reward makanan. Terus usia SMP, dia rewardnya yang positif ya tentunya ya Abi. Yang positif, bukan gadget lagi. Kalau gadget sekarang sudah mengarahnya kepada yang negatif ya. Bukan gitu ya, tapi banyak ya orang yang menyalahgunakan itu malahan. Jadi penguatannya lebih ke arah yang hal-hal yang positif, kemudian dalam bentuk misalnya pujian, tapi pujian juga yang memotivasi anak seperti itu ya Abi ya. Dan sedikit gimana sih cara memaintain kemandirian anak Abi? Ya, maintain itu suatu kegiatan yang terus menerus, seperti memaintain mobil, memaintain rumah. Apa yang dilakukan? Hal yang terus menerus. Misalkan kemandirian anak yang dilakukan di sekolah, dia bisa mandi sendiri, maka perlu di-maintain itu secara terus menerus, bukan hanya sekali aja dilatih kita berharap dia bisa untuk selamanya. Tidak, memaintain kemandirian itu harus terus menerus. Saat di sekolah diajarkan, maka di rumah juga perlu di-maintain, perlu dikerjakan lagi. Berarti harus ada pengulangan, ada kontinuitas dari hal-hal baik yang sudah dilakukan ya Abi. Dan terakhir Abi, closing statement dari Abi seputar kemandirian ini ya Abi. Ya, kemandirian sangat kita butuhkan karena semua orang dituntut untuk mandiri. Jadi kita harus siap untuk mandiri dimanapun kita berada. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa mandiri itu bisa banyak hal bentuknya. Banyak hal. Ya, salah satunya mengambil keputusan sendiri, itu juga mandiri. Kemudian tidak bergantung kepada orang lain. Jadi saya rasa semua yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini kita semua harus mandiri. Berarti kalau
dikaitkan dengan anak-anak, saya bisa menggarisbawahi anak-anak belajar dari apa yang orang tua mereka lakukan ya Abi ya. Tentunya orang tua itu tidak hanya ayah bunda, pendidik, tapi juga mungkin lingkungan sekitarnya seperti kakek nenek pengasuhnya ya. Jadi cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian orang tua, karena mereka akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Begitu Abi, terima kasih atas kesediaannya bersama dengan PAUD Gajah Mada hari ini di Talkshow Dunia Anak. Bagi ayah bunda, sahabat belajar dimanapun Anda berada yang ingin berinteraksi dengan PAUD Gajah Mada bisa terkoneksi dengan kami di sosial media di PAUD Gajah Mada, dan lokasi kami ada di Jeblokan Ceper, Klaten. Baik ayah bunda, sahabat belajar dimanapun Anda berada, sudah hampir 1 jam kami menemani Anda di Talkshow Dunia Anak. Dan saatnya kami, saya Angga dan juga Abi Sugi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasi ayah bunda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.